Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Saya percaya hari ini saudara minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama. Lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan hidup kita diubahkan. Dan Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan akan menjamah kita hari ini bersama-sama. Mari kita satukan hati kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu buat kami setiap hari. Sungguh Engkau Tuhan yang luar biasa buat kami. Biarlah Engkau memberkati kami pada hari ini ya Tuhan. Di dalam menara doa kami bersama-sama. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk Tuhan yang selalu menjawab doa-doa kami. Hari ini kami datang ya Tuhan. Kami sujud merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Bawa kami untuk kami masuk lebih lagi ya Tuhan. Engkau pulihkan kehidupan kami. Engkau jamah seluruh kehidupan kami. Kami yang sakit Engkau sembuhkan secara khusus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi bersama-sama katakan Tuhan, haleluya. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari sembah Tuhan. Oh, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan.
sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari dari awal bersama-sama katakan, Tuhan kasih-Mu, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hati. Mari sembah Dia. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang sepanjang kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang hidupku, sepanjang umur. Mari datang sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang selalu baru buat kami setiap pagi. Kami percaya ya Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Mari bawa kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang baik atas hidup kami. Pulihkan kami ya Tuhan. Bawa kami lebih lagi untuk kami mengenal Tuhan secara pribadi. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku.
yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup kami ya Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kita boleh datang hadirat Tuhan Bapak Saudara, sembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kami datang naikkan ucapan bersyukur di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan yang baik bagi kami. Bawa kami lebih lagi, pulihkan kami, ubahkan kami, ya Roh. Kasih-Mu besar, kasih-Mu ada bagi kami Tuhan. Yesus Engkau baik, selamat. Mari datang di hadapan Tuhan Bapak Saudara. Kami datang merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
Raja segala raja. Sembah Dia, katakan, ku tinggikan nama Yesus, ku akan tinggikan Dia, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Lebih lagi sembah Dia, ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku akan tinggikan Dia-Mu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Mari sembah Dia, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku akan tinggikan Dia-Mu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, amin. Ku angkat tinggikan Dia-Mu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Sembah Dia, haleluya. Oh, tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggikan Dia-Mu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggikan Dia-Mu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Betapa dahsyat kasih Tuhan kami. Hadirat-Mu memenuhi kami.
Perbaharui terus hati kami Tuhan. Perbaharui terus pikiran kami ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan segala ya Tuhan dosa dan kesalahan kami. Ampuni ya Tuhan, ya Tuhan sikap kami, hati kami, renungan hati kami yang salah. Hari ini Tuhan kami belajar ya Tuhan. Ya Tuhan biarlah ya Tuhan Kau berikan hati yang bisa ya Tuhan mengasihi. Hati yang lembut, yang sabar Tuhan berikan buat kami. Ganti ya Tuhan renungan hati yang mengecam, yang suka mengkritik, mengecam, menghakimi. Tuhan biarlah Kau ganti ya Tuhan. Dengan ya Tuhan renungan hati yang mengasihi, yang bersyafaat ya Bapa. Kami berdoa hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau ubah setiap kami semuanya. Ya Tuhan Kau berikan ya kami kepekaan, ketajaman ya Tuhan. Pengertian yang baru, pewahyuan yang baru. Aku angkat tanganku sebagai hamba-Mu.
Biarlah Tuhan kau sembuhkan anak-anakmu yang sakit. Dalam nama Yesus. Aku percaya ya Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan, anak-anakmu sedang mengalami pergumulan, ya Tuhan, masalah. Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar buat mereka. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk balik Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Nah, kita akan lanjutkan ya sharing kita, pelajaran kita hari ini dari yang kemarin. Kemarin kita membahas ya tentang adanya hukum tabur tuai, ya kan? Tentang saudaraku, hal menghakimi, ya, tentang hal menghakimi, kritikan dan kecaman. Yang kedua kita juga belajar tentang sebelum kita mau mengambil selumbar, kata Tuhan Yesus ya, dari mata saudara kita harus singkirkan dulu balok yang ada dari mata kita. Ini bicara tentang introspeksi diri, biar renungan hati yang benar sebelum kita mau menegur dan mengoreksi daripada orang lain. Yang ketiga, Tuhan bilang jangan berikan barang yang berharga, barang yang kudus kepada siapa? Kepada anjing dan babi. Artinya jangan negor, jangan menegur pencemooh. Ya, supaya engkau jangan dibencinya. Tegurlah orang bijak, maka ia akan mengasihi engkau. Nah, hari ini kita akan bahas tetap dari Matius pasal 7 saudaraku, yaitu tentang langkah penting untuk pemulihan hubungan. Ya, ada langkah penting untuk pemulihan hubungan. Saya ingin ajak Ibu Bapak untuk baca ayat natsnya, Matius 7 ayat 3 dan Matius 7 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat yang kelima. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, hari ini saya akan bahas tentang penyelesaian daripada konflik ya. Biasanya konflik sering timbul, gak usah jauh-jauh, di rumah tangga. Suami, istri, saudara bersaudara, orang tua dan anak, ya kan? Jadi konflik itu jadi bagian hidup saudaraku ya, setiap kita. Nah, selama masih ada perbedaan pendapat, selama masih ada luka-luka yang belum disembuhkan di masa lalu, selama ada emosi negatif yang belum disembuhkan, atau karakter yang belum dibentuk, diproses, maka konflik tidak akan pernah bisa dihindari. Amin. Jadi ada saudara konflik ini. Tapi konflik yang tidak diselesaikan, ya, itu seperti api kecil yang dibiarkan, ya, yang akhirnya akan membakar semuanya. Setiap ada konflik, selesaikan, saudaraku. Nah, sayangnya banyak orang Kristen, ya, cuman mau menang ya, tetapi tidak mau berdamai. Mereka suka memelihara dendam daripada membangun hubungan. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa langkah pertama untuk kita mau pemulihan hubungan bukan dengan cara menyalahkan orang lain, tetapi dengan mengoreksi diri kita sendiri. Dia berkata saudaraku, ya kan? Keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, saya ingin sharing saudara, paling tidak ada beberapa hal penting untuk kita coba pikirkan, renungkan dalam membangun hubungan kita ya, dengan suami dan istri, orang tua, anak, ya, rekan pelayanan, rekan kerja, segala macam, untuk pemulihan hubungan. Ya, bagaimana caranya menyelesaikan konflik? Yang pertama saudara, yaitu kita harus mengambil langkah pertama untuk menyelesaikan konflik dan berdamai. Maksudnya gini saudaraku, kita akan baca ayatnya Matius 5 ayat 23 sampai 24. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di depan mezbah itu,
dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Jadi Tuhan Yesus berkata gini, kalau ada konflik, ya, kalau ada konflik atau masalah dalam hubungan, jangan nunggu orang lain. Ya, tapi kitalah yang harus mengambil langkah pertama untuk apa? Berdamai atau menyelesaikannya. Memang berat, memang sulit, betul tidak? Mudah apa? Mudah atau sulit, saudara? Untuk ambil langkah duluan. Iya, makanya memang orang yang lebih dulu ya mengambil keputusan duluan untuk mau selesaikan konflik itu, biasanya orang yang lebih dewasa, lebih matang. Saudara, biasanya orang yang lebih matang, lebih dewasa secara rohani, ya kan, mereka kan memulai. Makanya dibutuhkan dua hal, keberanian berkorban, yang kedua kerendahan hati. Ini modalnya. Kalau kita nggak pernah ada keberanian untuk mulai, nggak ada kerendahan hati, nggak mungkin kita mau menyelesaikan konflik. Kita pikir kita diemin aja, biar nanti selesai sendiri, nggak bisa. Saya ngerti, ini harus dibicarakan, harus diselesaikan. Katakan amin, saudara. Ini banyak. Akhirnya jadi, kenapa hubungan jadi dingin, nggak hangat? Saudara, akhirnya penuh dengan asumsi, selalu berpikiran negatif, praduga. Karena ada banyak konflik-konflik yang tidak diselesaikan. Sehingga di dalam diri kita selalu, renungan hati kita itu selalu negatif. Tentang orang yang dimana kita nih nggak selesai dengan orang ini. Selalu berasumsi, praduga. Saudaraku, saya kasih contoh di Alkitab itu adalah Abraham. Saudara, Abraham pernah konflik dengan siapa? Dengan Lot, saudaraku. Nah, Abraham tuh mengambil inisiatif. Ya, ketika terjadi konflik dengan Lot. Lot itu siapa? Keponakannya. Bukan Lot lebih dulu saudara menyelesaikan. Tapi Abraham. Lihat saudara, ada dua hal yang dilakukan oleh Abraham. Dia punya keberanian untuk berkorban. Yang kedua adalah dia punya kerendahan hati untuk menyelesaikan. Kita baca ayatnya saudara. Yuk, Kejadian 13 ayat 7 sampai 11. Kita baca 1, 2, 3. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini apa? Kerabat. Dia bilang nggak usah, kita ini saudara. Kita suami istri juga bisa bilang kalau ribut, ngapain kita bertengkar? Kita ini suami istri. Amin. Bisa nggak gitu? Kalau sama anak, kita bisa ngomong seperti Abraham. Ini kan contoh, ini firman Tuhan kan. Kenapa kita harus bertengkar? Kita kan orang tua anak, mantu, mertua. Kita kaitkan identitas. Siapa kita yang apa yang menyatukan kita? Itu yang kita sebut. Lebih kuat lagi, bukankah kita ini orang Kristen? Bukankah kita ini hamba Tuhan? Kita ini kerabat, kata Abraham tuh, untuk bisa mendamaikan dirinya dengan Lot yang sedang bertengkar. Dia bukan kita kerabat. Lebih kuat lagi, bukan kita saudara dalam Tuhan. Ya, terus apa perkataannya, saudara? Ini kan kerendahan hati, mulai. Ayat 9 kita baca. Ini keberanian untuk apa? Berkorban. Keberanian untuk kehilangan. Kalau kita memang mau menyelesaikan konflik, kita harus siap kehilangan. Rugi, korban. Dia bilang begini, saudara. Kita baca, 1, 2, 3. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu dari padaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Artinya apa di sini, saudaraku? Lot tuh dalam bahasa sehari gini. Ini kan ini daerah ini semua di bawah kita, penguasaan kita kan. Kau pilih aja. Kenapa kita harus bertengkar? Pilih. Kau mau pilih mana? Mau berapa banyak? Nanti sisanya saya ngambil. Wah, ini bener-bener kalau orang
yang hatinya gak terhubung sama Tuhan. Kalau orang yang gak pernah jadikan Tuhan sebagai sumber daripada kehidupan dia, sumber rezeki dia, sumber berkat dia, sumber nafkah dia, berat damai dengan cara seperti ini. Betul gak saudara? Wong saudara bersaudara, duit dia bukan, duit orang tuanya, harta orang tuanya, bisa bebunuhan, bisa berkelahi. Ini tuh ininya miliknya Abraham loh sebenarnya. Saya bisa ngerti di sini, katakan amin. Dari sini penting. Abraham ini dewasa secara rohani. Kalau untungnya banyak, kalau kita tuh sumber kita tuh Tuhan. Sumber rezeki kita, penghasilan, damai, perlindungan, apapun segalanya itu Tuhan. Mudah untuk kita bisa selesaikan konflik. Konflik itu timbul karena kita ada rasa takutnya kita. Takut kurang, takut miskin, takut harga diri kita. Kehendak kita gak diturutin, perasaan kita disayang. Semua itu tentang diri kita kan sebenarnya konflik. Pride. Pride itu tengah-tengahnya I, saya, aku. Sin, tengah-tengahnya aku juga. Itu konflik. Nah, Lot yang egonya kuat, disuruh milih seperti itu, dia pilih beneran yang paling bagus dan paling banyak. Baca ayat 10 sampai ayat 11. 1, 2, 3. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya apa? Seluruh lembah Yordan itu. Nah yang subur itu lembah Yordan. Seluruhnya diambil. Sudah bayangin. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat 12. Dikatakan bahwa Abraham kebagian tanah kering. Kanaan. Saudaraku. Jadi poin yang saya mau ngomongin adalah bahwa saudara mau supaya kalau ada konflik bisa cepat selesai. Berdamai, amin. Ambil keputusan inisiatif. Tapi memang harus dibekali dengan dua hal. Keberanian, kerendahan hati. Pemulihan hubungan itu dimulai bukan dari kesempurnaan pihak lain itu. Tapi keberanian kita berkorban. Kerendahan hati kita sendiri. Katakan amin. Itu yang pertama. Ya, yang kedua gimana saudara? Coba kita belajar dulu dah. Nanti prakteknya minta anugerah Tuhan. Kita tahu dulu aja. Saya sih harap ini tahu dulu. Kalau sudah tahu doakan. Lalu kalau kita gagal, Roh Kudus akan tegur kita. Kenapa kamu gak coba? Nanti lama-lama kita akan bisa. Katakan amin. Ya, kalau saudara berkata bahwa kenapa aku terus yang memulai untuk bisa berdamai, itu tandanya saudara lebih dewasa. Kita juga kalau sama anak kita, kalau anaknya suka bertengkar, ya kan kita minta yang paling dewasa untuk mulai dulu damai. Betul gak saudaraku? Nah itu. Yang kedua saudara, ya kita harus mulai dengan diri sendiri. Ya, kalau mau damai, mulai dengan diri sendiri, bukan berpijak pada apa? Kesalahan orang. Makanya Tuhan nasihat ini. Matius 7 ayat 5. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas. Untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Perhatikan sini saudaraku. Ya, Tuhan Yesus tidak berkata abaikan selumbar orang itu. Ya, tapi Tuhan memberikan urutan yang sangat penting. Apa? Koreksi dirimu dulu. Koreksi apa? Renungan hatimu itu yang paling penting. Karena renungan hati adalah itulah yang bisa menghasilkan apa? Keputusan, pikiran, sikap, perkataan, tindakan, kelakuan yang kita pertontonkan. Tuhan bilang itu dulu. Sebelum kau bicara soal kesalahan orang lain. Nah, saudara setuju gak? Masing-masing kita semua masing-masing punya balok di mata kita. Ya, kita semua masing-masing punya balok. Nah, saya tuh dapetin bahasa psikologinya saudara. Apa bahasa psikologinya tahu ya apa saudara? Blind spot.
Balok itu blind spot dalam bahasa psikologinya. Apa yang dimaksud dengan blind spot? Blind spot itu merujuk pada kekurangan, kelemahan, atau kesalahan yang ada dalam diri kita sendiri, tetapi kita gak sadari itu. Saya ulangi, blind spot itu apa saudara? Kekurangan, kelemahan, kesalahan, kebiasaan buruk, sifat jelek yang dalam diri kita, yang kita gak sadari, tetapi orang lain itu lihat. Orang lain lihat dan rasakan. Contoh apa? Mungkin kita salah seorang yang suka reaksinya berlebihan gitu. Waduh, kalau ada apa-apa, kena apa-apa tuh kayaknya kayak udah kiamat lah. Teriakannya tuh dari Palembang bisa terdengar saudara sampai Myanmar. Iya. Nada suaranya kita. Waduh, kalau udah. Kita pikir itu hal yang biasa. Emang itu gua. Emang itu aku. Kau mau apa? Nah ini blind spot, ini balok. Apalagi ketidaksabaran. Gampang banget tuh. Kalau marah. Kalau kehendaknya, keinginannya dihalangi, terhalang, tertunda, tidak tercapai apalagi. Aduh bisa guling-guling itu. Ini balok. Ini blind spot. Sikap suka meremehkan orang. Dengan judul, aku sih emang orang suka bercanda ya. Jangan marah ya. Ya ini kan balok. Betul gak saudara? Kita mikir kita ini tegas. Tapi sebenarnya orang lihatnya kita kasar loh. Kita bilang, aku sih jujur ya orangnya ya. Aku mau ngomong nih, lu jelek. Ya itu menghina, bukan jujur. Iya dah. Ya gue mau jujur ya, gue mau jujur. Kadang-kadang gitu, gue mau jujur. Iya kan? Itu bedak lu tuh ketebelan gitu kan. Jadi sebenarnya itu mau hina aja gitu loh. Saya mau jujur gitu kan. Saya memang orangnya tegas gitu, tapi ya kasar. Kita pikir kita nih orangnya pendiam, diam. Tapi orang lihatnya kita tuh orang gak peduli. Masa bodoh. Gak perhatian. Atau kita mungkin orang yang pasif. Atau agresif sekali gitu. Gitu. Ada beberapa mungkin balok kita atau blind spot kita tuh apa? Tidak sensitif terhadap perasaan orang. Kita mau ngomongnya sembarangan. Kita mau buat aja. Kita gak pikirin tuh. Kita pikir aku mau jujur lah dengan diri aku. Mau otentik gitu. Istilahnya aku mau otentik aja. Saya rasakan kita kan gak gitu. Mazmur Amsal 21 ayat 2. Jadi ini nih. Makanya kan orang tuh gak kelihatan gini saudara. Orang menikah kan. Pikir aduh di rumah kena marah terus sama orang tua. Lihat keluarga kita mama papa. Wah kayak perang terus. Wah kita juga di rumah susah. Kita mau cepat keluar dari rumah menikah dengan orang. Kita pikir dengan pernikahan nanti kita ada. Tapi kita gak pernah nyadari balok-balok di dalam mata kita ini kita gak pernah singkirkan. Kita cuma melihat selalu selumbar mama kita, selumbar bapak kita, selumbar keluarga kita. Lalu kita lihat laki-laki ini atau perempuan ini, inilah akan menjadi yang akan membuatkan surga, Firdaus buat saya. Betul gak? Setelah waktu dia nikah rupanya, waduh, dia masuk kemana saudara? K1 neraka, jahanam lagi nerakanya. Waduh ini lebih berat. Kenapa? Ini soal blind spot, soal balok. Ngerti gak saudara? Ini hal-hal yang seperti ini yang kita tuh semakin jadi Kristen harusnya makin kita baca Alkitab ya. Makin banyak yang kita bisa belajar. Betul gak? Kadang kita ngerasa kita tuh udah paling bener dah. Makanya sering kali kita perlu ya buka telinga. Untuk bisa dengar yang namanya mungkin masukan. Kalau yang lebih halus tuh masukan lah ya. Masukan, input.
Yang kedua mungkin saran. Yang ketiga mungkin apa saudara? Teguran. Atau nasihat, baru teguran. Kita dari orang-orang yang kita tahu ini orang dekat sama kita. Orang ini enggak hit and run. Kita tahu dia mengasihi kita dan akan terus mau bersama-sama dengan kita. Dan kita itu bersama dengan dia kita banyak dapatkan hal yang baik. Entah itu orang tua kita, suami kita, anak kita, orang tua, atau rekan kerja kita. Kalau dia kasih masukan nasihat, kita harus latih telinga dan hati. Supaya kita bisa apa? Karena dia bisa bantu kita untuk menyingkirkan apa? Balok di mata kita. Katakan amin saudaraku. Yang kadang-kadang kita nggak tahu. Kita nggak sadari, kita nggak tahu, kita nggak lihat. Tapi dia lihat, dia rasakan. Amsal 21 ayat 2 katakan apa saudara? Setiap jalan orang adalah apa? Lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Menurut kita. Ya kan cara hidup kita, cara omong kita, cara pikir kita, keputusan kita. Menurut kita lurus, benar kok. Tapi Tuhan lihat hati kita ini. Saya mau kasih tahu gini saudara. Seringkali konflik menjadi besar. Bukan karena masalah utamanya. Tapi karena apa? Cara kita apa? Merespon. Cara kita karena ada balok, karena ada blind spot. Yang selama ini kita gak sadari. Kita pikir itu hal yang biasa. Ya kan? Kadang mungkin cuma beda pendapat. Tapi karena nada bicara kita begitu kasar, orang jadi tambah tersinggung. Tambah ngamuk. Amsal 15 ayat 1 katakan apa saudara? Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi saudara, blind spot ini seringkali menjadi penyebab timbulnya berbagai macam konflik dan perselisihan. Oleh karena itu kita berdoa tiap hari ya. Saya rasa tidak ada satu orang pun yang tidak punya blind spot. Kalau kita mau jujur ya, tiap kita pasti punya, betul gak? Tiap kita punya balok, maka Tuhan bilang, gak mungkin Tuhan bisa berkata, ya kan sebelum kau mau ambil selumbar, ya kan kayu kecil dari mata saudaramu, singkirkan dulu balok. Kita gak mungkin bisa singkirkan balok, kalau kita gak pernah doakan itu balok. Supaya nyingkir, karena katakan amin. Karena kita gak bisa berbuat hal yang baik, yang benar, hanya dengan kekuatan kita. Kita hanya bisa lakukan hal yang baik, benar, dan awet ini saudaraku, ini namanya berbuah. Kalau kita berdoa, doakan itu, doakan itu. Ada beberapa orang punya blind spot, kesenggol dikit, tersinggung, udah putus hubungan. Gak akan pernah ditegur lagi orang itu, gak pernah mau omongan lagi sama dia. Ketemu juga anggap gak kenal dari hangat. Itu blind spot. Itu harus setiap kita harus bertumbuh dan berubah. Setuju gak saudara? Katakan amin. Kita kan ini bukan hal untuk. Karena ada banyak orang. Dia pinter. Dia rajin. Dia cerdas. Tapi kenapa kau selalu gagal? Saudaraku, kata kuncinya. Coba saudara dan saya kita belajar. Hidup terhubung dengan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan. Yang kedua ini firman. Firman hari ini datang kepada kita. Singkirkan balok di mata kita. Singkirkan blind spot. Singkirkan balok itu. Ya kan? Dalam hidup. Minta sama Tuhan. Ya kan? Tuhan tunjukkan blind spot saya. Bukan untuk mempermalukan. Tapi untuk menyembuhkan, memulihkan dan mengubah hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Saya juga mau belajar, saudara, belajar. Coba daripada terus mengecam, mengkritik. Coba saya mau belajar untuk bersyafaat. Kalau memang ada hal yang enggak ini kan, saudaraku. Ya, setiap kita mulai terbuka. Yang ketiga, saudara, apa? Kita harus mengakui bagian kita. Ya, dalam konflik ini pasti kita punya saham lah. Nggak mungkin
Ya kan, dia punya 100% saham. Kalau 100% sahamnya daripada lawan kita 10 betul, nggak ada salahnya, nggak mungkin ada konflik. Konflik itu biasa timbul, pasti ada bagian kecil. Ya, mungkin salahnya dia tuh 99% tuh salahnya dia. Salahnya istri kita. Tapi paling tidak 1% itu adalah salahnya kita. Akui aja, saya salah karena cara saya bereaksi. Saya minta maaf, katakan amin. Ya. Saudara pernah gak bereaksi salah? Saya sering. Barusan juga saya bereaksi salah. Ya kan? Tapi cara reaksinya enak. Daripada tendang bola, tendang pintu kan. 3 kali duar. Lah, lega hatiku. Ya kan? Nah itu, ya salah. Gitu maksudnya. Kita harus akui kita salah. Saya ngerti, katakan amin. Jangan mengkondisikan kita ini nggak pernah salah loh. Yang salah tuh dia. Buang pikiran itu. Karena kita semua adalah manusia yang tidak sempurna. Kita harus sadari, sesadar-sadarnya. Kalau kita lihat dia ada selumbar, kita mau ini kan, perhatikan loh. Dia cuma selumbar, jangan gantian kita balok. Ngerti gak saudara? Tuhan tuh mau ngomong kayak gitu. Kalau dia balok, jangan-jangan kita hutan ini. Pohon galau itu. Iya dah. Kalau kita lihat dia balok pak, bukan selumbar, ya kita hutan. Pohon galau ya dah, bukan balok lagi. Jadi kalau kita mau jujur ke sana aja kita bawanya. Nah, jadi akui itu, aku ada salah. Setelah akui salah, walaupun lega mungkin, udah lega, salah, ampuni aku Tuhan. Aku gak akan buat lagi. Berikan aku kemampuan untuk tidak lakukan itu lagi. Saudara bisa ngerti? Amin. Seperti Lukas 15 ayat 21, kata anak itu kepadanya apa? Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ia tidak membela dirinya. Dia gak bela dirinya, dia gak salahkan orang, dia gak salahkan keadaan. Tapi dia mulai dengan apa? Pengakuan. Pengakuan diri membuka jalan menuju apa? Pemulihan hubungan dengan siapa? Pertama-tama hubungan dengan siapa? Dengan Tuhan. Sebenarnya saudara ya, upaya kita memulihkan hubungan kita, ya, menyelesaikan konflik dengan siapapun, sebenarnya itu adalah upaya kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Jadi bukan semata-mata dengan manusia ini kita kerjakan. Karena apapun yang kita kerjakan untuk terhadap manusia, saudara, sebenarnya itu akan berkaitan dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi saudara katakan amin. Tidak mungkin orang yang selalu perang, marah terus, benci terus, putusin hubungan dengan semua orang, dia bisa bangun intim, hubungannya dekat sama Tuhan. Hal yang gak mungkin. Hal itu. Saya secara ini katakan amin. Ya. Tetapi saya percaya orang yang bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dia akan mudah, saudaraku, ya kan, berhubungan dengan banyak orang. Ketika ada konflik dengan mudah, ya kan, dia punya keberanian, dia punya kerendahan hati untuk mau menyelesaikan. Kuncinya di sana. Jadi ukurannya kita mau nggak dekat sama Tuhan. Bukan soal gengsi karena udah terlalu sering segala macam. Bukan itu poinnya. Kitanya berdamai. Kalau yang pihak sana nggak mau berdamai, gimana Pak? Ya urusan dia, yang penting kitanya damai. Kita nggak ada masalah. Yakobus 5 ayat 16 katakan tentang pengakuan apa saudara? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Katakan amin. Nah yang terakhir saudara, kan kita datang ini seandainya kita harus bicara sama orang itu. Ya kan? Sebelum kita berbicara sama orang, bicaralah dulu, berdoalah dulu kepada Tuhan. Kita minta dalam doa kita, Tuhan berikanlah saya hati yang lembut, roh yang rendah hati, hikmat dalam berkata-kata,
tunjukkan waktunya dan caranya yang tepat. Saya percaya saudaraku ya, dengan berdoa ya kan nanti Tuhan akan bekerja di hati kita dan hati daripada orang yang bersangkutan. Tapi tanpa doa, konflik itu bisa semakin harus didoakan. Saudara, Mazmur 139 ayat 2, 3, 24 apa bunyinya saudara? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah dan lihatlah apakah ada jalanku yang jahat padamu. Katakan amin. Saya tutup dengan satu ayat ini saudara, yaitu penting ini untuk kita dapat. Roma 12 ayat 18. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Katakan amin. Ya, saya tutup dengan kata-kata ini. Dunia ini penuh dengan apa saudara? Dengan orang yang ingin menjadi orang yang paling benar. Dunia ini ingin jadi orang yang paling benar. Tapi Tuhan sedang mencari orang yang ingin menjadi apa? Menjadi damai, pencari damai. Jadi langkah pertama menuju pemulihan bukanlah pembuktian bahwa kita benar. Tetapi apa? Pengakuan bahwa kita butuh Tuhan untuk bisa mengampuni dan membentuk hati kita. Saudari berkati dengan pesan ini, amin. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan Tuhan, Engkau penjunan, ku tanam liat, bentuk jadikan. Ini doaku, ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Mari saudara siapkan diri kita, yuk kita akan renungkan hati kita masing-masing. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang datang. Kami sadar ya Tuhan, ya Tuhan kami butuh Tuhan. Berikan kami kerendahan hati dan keberanian ya Tuhan. Pada saat-saat kami harus menyelesaikan konflik dalam kehidupan kami, hidup damai dengan semua orang. Berikan kami Tuhan keberanian untuk rela berkorban dan juga ya Tuhan kerendahan hati. Biarlah ya Tuhan Engkau sendiri yang kami minta dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus-Mu, firman, bahkan Kau pakai orang-orang sekitar kami untuk menyingkirkan balok di mata kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, seringkali ya Tuhan, kami tidak tahu kekurangan kami. Kami tidak tahu kelemahan kami. Kami tidak tahu kesalahan kami. Kami tidak tahu dan kami tidak sadari. Tapi banyak orang sekitar kami yang lihat dan tahu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami minta dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan balok ini, blind spot ini ya Tuhan. Ya Tuhan Engkau sendiri yang menyingkirkannya dalam nama Yesus. Tolong kami Tuhan. Kalau reaksi kami terlalu berlebihan, nada suara kami selalu keras, kami punya ketidaksabaran. Ya Tuhan, kehendak ya Tuhan. Ya Tuhan daripada diri kami yang harus terjadi. Sikap yang suka meremehkan, diam, pasif, agresif, tidak sensitif. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami merasa ya Tuhan kami tegas, padahal kami kasar, kami jujur, padahal kami meremehkan, menghina orang. Ampuni kami semua. Ampuni ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Kami ampun. Ajar kami itu bisa ya Tuhan
punya ya Tuhan rasa hormat. Ya Tuhan, dengan Tuhan, dengan sesama kami. Berikan kami ya Tuhan hal yang benar, yang baik. Ya Tuhan, yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Bapa dalam nama Yesus. Sekali lagi kami berdoa, tunjukkanlah balok itu Tuhan yang ada di mata kami. Bentuklah kami Tuhan menjadi pribadi yang berani berkorban dan rendah hati. Kami ingin Tuhan menjadi orang yang membawa damai. Bukan menjadi orang yang suka menghakimi dan mengecam. Tuhan, pakailah kami Tuhan untuk dapat memulihkan banyak orang. Bukan menghancurkan hidup orang banyak. Terima kasih banyak Bapa. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dalam nama saya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.